Nek wis hadir, nalikane wis hadir apa kalbuka atira fala tatruk. Monggo aja ninggalke sira alikomata ing komat. Jangan kau meninggalkan komat. Wa ing kunta lan senajan ana sira iku wahdaka hale suwijine ira. Jadi kalau sendirian itu tetap disunahkan komat. Wa ining tadzarta lan lamun nunggu sira hudura jamaatin ing hadire jamaah fa'adzin mongko adzana sira. Kalau Anda ingin ada kawan yang hadir, maka ya adzanlah. Kalau nggak ada, ya cukup komat. Wong salate lho wis kawanan koncone wis mau isuk kabeh. Dhewe agi tangi jam itu, masa arep adzan ngenteni sapa? Ya wis kayak komat mawon. Suma hakim nuli komata sira. Faida akom ta mongko nalikane wis ngadeg sira, fanwi mongko niata sira. Wa kulan ngucap sira fikol bika ing dalem ati ira. Uati nekane ingsun fardhu zuhri ing fardhu zuhur. Lillahi taala krana Allah taala. Aku ini niate. Niki niate Imam Ghazali berarti nggih. Uati fardhu zuhri lillahi taala. Nah dhewe usolli fardhu zuhri lillahi taala. Kan sing wajib telu niku. Niat sing singkat kan takyin, qasdun, takyin karo fardun. Qasdun ki usoli, fardun ki fardu, takyin ki jenenge salat zuhri. Jadi usolli fardhu zuhri, Allah Akbar niku mpun sah. Nek sing dawa usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati adaan, niku sing dawa. Boleh. Sing wajib tiga itu usolli fardhu zuhri. Niku sing wajib diniatkan di dalam hati ketika takbir Allahu Akbar. Sengaja aku sholat fardu duhur, ngaten lho jawane. Orang Arab mboten napa-napa niat niku. Sing wajib Arab kan Allahu Akbar wajib Arab. Niatnya dalam hati Jawa boleh. Sengaja aku sholat fardu duhur. Nah, nek makmum ditambahi makmuman. Nek niate sholat Imam Syafi'i beda malih nika. Bismillah ini mutawajihan ilallah. Terus supaya loh. Tapi begitu yang depannya Bismillah ini mutawajihan ilallah, terus ada beberapa lafal lagi. Niku niat usoline Imam Syafi'i. Terus kan niat uati fardhu zuhri lillahi ta'ala. Waliyakun lan becik ana. Apa zalika mengkono-mengkono niat iku hadiran hadir. Fi qalbika ing dalem ati ira, inta takbirika nalikane takbir ira. Nah, niat niku pas takbir. Usoli niku dereng salat lho nggih. Usoli itu belum niat baca usoli itu. Sampean bar maca usoli terus ora sida salat ngombe dhisik ya oleh, wong niku dereng salat. Usoli itu belum salat. Salat itu ketika sudah Allahu Akbar itu baru namanya salat. Maka kalau ada orang bilang, apa itu sholat atau pakai usoli? Enggak sah, Nabi enggak pakai usoli. Loh yang sholat pakai usoli itu siapa? Wong kita baca usolina sebelum sholat toh. Iya toh? Sebelum sholat ngerokok angsal nomboten. Boleh. Sebelum sholat ngobrol boleh enggak? Boleh. Sholat itu dimulai dari Allahu Akbar. Usoli itu belum sholat. Makanya ada pepatah sahibud dari adro bima fihi. Orang yang punya rumah itu lebih paham dengan apa yang ada di dalam rumahnya. Kenapa kasur di sini? Itu sampean mungkin nggak paham nih. Masuk kasur neng kono Kang Samsudin. Nggak paham. Tapi saya paham, saya yang punya rumah. Karena ini biasa digelar nonton TV kan begitu. Kenapa ada gentong di depan? Ya nggak tahu ya, nggak paham apa gentong itu yang ngarep. Tapi sahibud dari adro bima fihi. Orang yang biasa melakukan usoli itu dia akan paham kenapa usoli itu. Daripada yang enggak usoli dia enggak paham. Dikiranya usoli itu sholat. Belum, usoli belum sholat. Wala ta'zub lan ojo ilang anka sangking sira apa niatu niat. Qoblal faraghi sadurunge rampung minat takbiri sangking takbir. Jadi niat itu ketika takbir. Dan ini banyak yang enggak tahu loh.
Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid itu banyak yang nggak tahu ini niat bareng dengan takbir. Ngertinya niat itu ya usolli fardhu dhuhri arba rakaatin Allahu Akbar. Ketika Allah Akbar hatinya malah nggak ingat apa-apa. Nah ini yang salah. Seharusnya ketika Allahu Akbar hatinya tuh ingat bahwa dia sengaja sholat fardhu duhur. Niku loh. Hatinya itu, niatnya begitu. Mangke dipraktek nih, jajal niku teng arep kaca. Kula mbiyen yo belajar kok Allah, ngoten niku karo niat dalam hati itu. Sengaja saya sholat fardu zuhur. Tapi nek wis iso gur gampang wong gur paling 2 detik, 3 detik niat rampung. Warfa lan ngangkat sira. Ya daika ing tangan loro ira minta takbiri nalikane takbir. Tangannya diangkat ke takbir bata irsalihima. Sawise ngeculake ing yadaika awalan ing dalam awale. Pertama tangannya kan diculke mengisor, terus angkat Allahu Akbar. Ila hadfi mangkibaika tumeka ngepasi pundak loro ira. Sampai lurus sejajar pundak. Imam Syafi'i nggih sejajar pundak. Imam Hambali sejajar dada. Allah, nah begini saja deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bebas, nggak usah dipadoni, sing penting gelem salat. Nah, dhewe wong biasa ngaji kalih Kiai Syafi'iyah, ya tekan kene kan ngoten. Wahuma utawi yadaika iku maksutotani den buka karone, den beber karone. Wa sabi'uhuma lan utawi pira-pira drijine yadaika iku mangsuratun den gelar, ampun gegem, digelar maksudnya. Begar, wala tatakallaf lan aja merdi-merdi sira. Dhammaha ing ngumpulake asabi'i wala tafrijaha lan ing benggang asabi'i. Biasa maksudnya. Ora dikempelke, ora dibenggangke. Boten ngeten. Allah iki benggang iki. Oke. Bihaisu tuhadi kelawan sekirane ngepasi bi ibhamaika kelawan jempol loro ira sahmatai udunaika ing godhong lorone kuping loro ira. Jadi jempolnya lurus daun telinga. Jempolnya sampai lurus daun telinga. Babiru si asobika lan kelawan pucuk-pucuke pira-pira driji ira ala udunaika ing sak dhuwure kuping loro ira. Ing sak dhuwure kuping loro ira. Wa bi kafaika lan kelawan telapak tangan loro ira. Mangkibaika ing pundak loro ira. Faidas taqarrata mongko nalikane wis manggon, wis tetep apa dua tangan apa dua telapak tangan? Yadaika dua tangan. Bima korihima ing dalam panggonane yadaika. Pakabir mongko takbira sira. Oh, jadi diangkat sik nembe takbir ya. Ngene sik, baru Allahu Akbar, baru muni Allahu Akbar, diangkat sik. Allahu Akbar. Nah, kula biasanya mulai ngangkat wis takbir. Nah, niki kon ngangkat sik. Wis tekan dhuwur sik baru muni Allahu Akbar. Tuma arsil huma nuli ngeculno sira ing yadaika nuli ngeculno sira ing yadaika birifken kelawan alon-alon lalu diturunkan pelan-pelan. Wala tadfa lan aja nulak sira
Yadaika ing tangan loro ira. Indar rafi nalikane ngunggahake. Wal irsali lan ngecolake, munggah dan medun. Ila kudamin maring ngarep daf'an kelawan nolak temenan. Wa ila khalfin lan maring wala ila khalfin lan ora nolak maring buri raf'an kelawan ngangkat wala tangfudhuma lan ojo ngipat-ngipataken yaminan ing tengen wala simalan lan ing kiwa. Jadi tangannya jangan diayunkan ke depan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Cah cilik iki oke, ngeten deh. Ini loh. Tangannya ini. Gak gelem meneng. Jadi jangan digini-ginikan. Batal nih. Ini masalahnya nambahi gerakan nih. Jadi diem tangannya. Sedangkan bersami Allahu liman hamidah ketika bangun ya tangannya turun begini diam. Tak boleh ke depan ke belakang. Terus ngipat yang ngiwanengan piye ya maksudnya? Apa gini? Ngene. Berarti kayak wayang ae. Oh ngene. Ngene. Pokoknya enggak boleh gerak-gerak tangan. Samudra. Oh tangannya gerak ya. Okay. Gerakan yang tidak diperlukan kalau sampai 3 kali kan batal dalam madzhab Syafi'i nggih. Kalau Imam Sudais kan imamnya orang Mekah, madzhabnya napa ya? Kalau gerakannya sampai 3 dalam madzhab Syafi'i itu batal. 3 dalam satu rukun nggih. Kalau betul karena itu baru 2. Jadi begini, gerakan itu kalau kita ngangkat tangan ke atas terus berhenti, ini 1 gerakan. Lalu turun, itu 2 gerakan. Titik. Kalau sampai 3 gerakan kan batal. Tapi kalau nggak pakai berhenti, itu baru 1 gerakan. Misalnya ke atas nggak berhenti langsung turun. Itu 1 gerakan. Oke. Kalau berhenti, dihitung 1, turunnya dihitung 1. Kalau nggak berhenti, naik turun dihitung 1 karena nggak berhenti. Misalnya rada gatel, gur ngene tok. Nah, balik neh teng sedekep. Itu dihitung 1. Nah, kalau begini terus jarinya gerak-gerak, ya itu enggak batal. Asal tidak niat dolanan. Kalau niat dolanan kan tetap batal. Itu niat dolanan. Karena memang gatel. Yang gerak hanya jarinya, itu tidak batal. Terus fa idza arsaltahuma mongko nalikane ngeculke sira ing tangan loro fastanif mongko ngawitana sira raf'ahuma ing ngangkat tangan loro ila sadrika maring dada ira sedakep wa akrim lan mulyana sira al yumna ing tangan tengen biwat iha kelawan delehaken yumna alal yusra ing atase kiwa. Jadi sedekap tangan tengene nyekel tangan kiwa. Niki madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hambali di atas di dada. Kalau madzhab Hanafi di bawah udel sedekapnya. Kalau madzhab Hambali enggak pakai madzhab Maliki enggak pakai sedep gini dah. Enggak pakai sedekap. Tangannya langsung dicelke. Sholli fardhu Allahu Akbar. Ngeten tok. Pernah lihat videonya? Kalau pernah, imamnya wong Maliki. Jadi nggak pakai sedekap. Makmumnya wong Syafi'i dong ngeten. Imamnya ngene. Iya, imamnya ngene wae. Bismillahirrahmanirrahim. Ya emang Maroko itu terkenal mazhabnya Maliki, Maroko. Tidak boleh. Karena begini, bermakmum dengan orang yang kita yakini sholatnya batal, itu kita batal.
Ya, bermakmum dengan orang yang kita yakini batal, maka sholat kita batal. Kalau kita tahu bahwa imam itu sudah batal, ya kita harus mufarokoh, memisahkan diri. Tapi kalau kita nggak tahu, ya silahkan ikut saja. Amit, misalnya begini, ada orang yang menganggap bahwa mencium istri nggak batal. Kebetulan jadi imam. Nah, dia mangkat ke masjid itu jadi imam, boncengan sama istrinya, mau masuk masjid, nyium dulu. Sampean nengok, waduh imamnya ngambung batal lagi. Sampean nekat makmum nggak boleh, karena itu sudah batal. Tapi kalau sampean nggak ngerti dia tadi nyium apa enggak, nah itu sampean masih boleh bermakmum. Jadi bermakmum kepada orang yang Anda yakini batal sholatnya harus mengulang, maka makmum Anda batal. Maka Anda harus mufarokoh saat itu. Memisah dari jamaah. Ketika dari awal si imam enggak batal, terus gerakannya melebihi dari 3 gerakan, otomatis kita mau batal. Di perjalanan sholat nih, terus kita mesti mufarokoh itu niatnya atau memang seluruhnya dengan gerakannya? Ya niat dan gerakannya. Ketika kita sudah niat mufarokoh, kita sudah nggak mengikuti dia lagi. Nanti kalau setelah sholat kita ditanya, kamu musuhan ya sama saya? Ya enggak, tadi kamu gerak udah 3 kali saya tengok, gitu aja. Itu niat dan gerakannya dan semuanya ya sudah berpisah kalau mufarokoh. Enggak, neruskan karena batalnya di tengah. Oke. Beda dengan khutbah. Kalau khutbah batal di tengah, terus khotibnya turun, itu yang gantikan ngulang dari awal. Karena yang gantikan nggak ikut khutbah kan. Beda dengan sholat, makmumnya ikut sholat. Jadi khotib itu kalau kurang rukunnya atau dia batal digantikan oleh orang, nah itu ya diulangi. Cukup dibaca rukun-rukunnya saja, nggak usah pakai mau'izah. Rukun qoli dalam hal apa lagi sholat? Maksudnya pribadi contohnya. Hmm, hmm, hmm. Qolinya orang yang pandai membaca tidak boleh bermakmum kepada orang yang umi. Umi itu tidak pandai membaca. Dan itu nggak sah memang. Ya. Jadi yang jadi imam itu memang harus orang yang bisa membaca. Kalau nggak bisa membaca kok makmumnya pinter membaca, yang pinter membaca ini nggak sah. Nah, yang nggak bisa membaca jadi imam sah kalau makmumnya nggak bisa membaca semua. Yang celat sah kalau makmumnya celat semua. Yang nggak fasih sah kalau makmumnya nggak fasih semua. Tapi kalau ada yang fasih ini yang jadi korban. Dia nggak sah bermakmum dengan orang yang bacaan fatihahnya itu merusak makna, itu nggak boleh. Kalau ya nggak boleh. Jadi Anda boleh sholat sendiri. Nah, nanti jadi fitnah Pak. Nah, ini memang yang bahaya. Weh lu ora tahu jamaah aku ngopo. Ini memang yang bahaya tuh. Memang sebaiknya orang tuh tahu diri lah. Tahu dirinya bacaanku ngene kayak ono kiai wis Pak Kiai lah ya ngalah ngono kudune daripada memaksakan diri yang ketika membaca Fatihah rusak semua. Jadi kalau bacaan Fatihah yang rusak sampai merusak makna kita nggak boleh bermakmum. Kalau kita bisa ya, kalau kita lebih bisa dari dia ya, kita nggak boleh bermakmum dengan orang yang bacaannya seperti itu. Iya, Ar-Rahman, Ar-Rahim misalnya. Iya. Sebenarnya kalau masjid itu wajib ada imam rawatib, imam rutin. Imam rutin ini nggak boleh diganggu gugat. Jangan sampai ada orang lain nyelonong tanpa izin imam rawatib. Kalau masjid seperti itu harusnya. Ya. Kemudian pengurus masjidnya menetapkan imamnya.
Jangan karena segan, jangan karena tuanya, karena terpandangnya, jangan. Tapi harus sesuai kriteria fikih, yaitu orang yang ahli fikih. Bahkan hafal Quran pun kalau nggak ahli fikih itu nomor dua. Nomor dua. Nomor satunya harus yang ahli fikihnya itu. Seperti itu. Nah, seperti Imam Jenengan kalau memang seperti itu, bacaannya itu banyak yang rusak, ya sampean nggak usah bermakmum. Ya. Sebab itu berarti qori'in, orang yang bisa baca bermakmum kepada umiyin. Tidak apa-apa. Kalau surat kan bukan rukun. Yang rukun itu kan hanya takbiratul ihram, Allah Akbar, Fatihah, terus tasyahud, terus sholawat, salam. Hanya 5 itu, tasyahud akhir. Tasyahud akhir dimulai dari atahiyatu. Okay? Takbir pertama, Fatihah, tasyahud, sholawat. Sholawat itu hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Sing Ibrahim niku sunnah. Oke, walali Ibrahim sunnah. Terus salam yang pertama. Hanya 5 itu rukunnya. Jadi sami Allah subhanahu rabbiyal ala dan lain-lain itu hukumnya sunnah. Nek sing rafase nggon bangsa kuwi tesih boleh jenengan mawon. Nek sing rafase nggon tahiyat pripun? Dan jenengan kan ra krungu, boleh-boleh saja wong ra krungu. Tapi nek nggon Fatihah kan mesti krungu. Wah, salah iki misalnya. Maliki yaumiddin, mane kudune panjang dibaca pendek. Iya, kudune panjang dibaca iyaka. Apalagi kalau pakai logat Sunda ya. Iya karena butuh, iya karena nasta'in. Batal. Makmume sing ngerti mau batal. Iki salah iki. Terus wajib mubarakah itu. Ya mana? Langgam apapun asal tajwidnya benar boleh. Langgam apapun. Tidak harus langgam yang dari Timur Tengah. Boleh. Jadi misalnya kita ibaratkan sholat. Pakai sarung boleh, pakai celana panjang boleh, yang penting nutup aurat. Pakai jas, pakai jaket, pakai kaos boleh, yang penting nutup aurat. Baca Quran pakai langgam Timur Tengah, langgam Jawa, langgam Sunda, langgam Afrika, boleh. Yang penting tajwidnya. Kan begitu, panjang pendeknya. Hah? Ukurannya tajwidnya. Panjang pendeknya pas, makrosnya pas, tetap boleh. Sampean pernah nggak lihat videonya orang Afrika ngimamin langgamnya langgam Jawa? Pernah ya? Itu karena memang dulu orang Jawa yang dakwah sampai ke sana, pahlawan siapa tuh yang dibuang Belanda ke Afrika? Kiai itu. Akhirnya di sana dia ceramah, dakwah mengislamkan orang-orang Afrika, diajari baca Quran, ya langgamnya Jawa karena dia orang Jawa. Ya boleh-boleh saja, yang penting tajwidnya itu. Terus fasih itu ah yang penting kan tidak sampai merubah huruf dan merusak makna. Begitu standarnya itu. Kalau fasih-fasihnya ya seandainya sampean, saya lah jadi imam. Tahu-tahu ada qori datang. Bacaan saya udah pasti nggak fasih semua itu sama qori itu. Kalau nanti ada qori Riau jadi imam, yang datang makmum qori internasional, udah nggak fasih semua. Jadi standarnya itu kan tidak merubah makna, tidak merubah huruf. Tidak sampai rusak. Kalau sampai rusak baru itu tidak boleh.